Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi, selamat weekend bagi yang merayakan. Ya teman-teman, pagi ini gue mau ngejawab bukan menjawab tantangan, lebih menjawab pertanyaan dari Mas Tutorial Channel ya nggak dia. Jadi intinya dia udah ngasih data, ngasih berkas, kok belum survei-survei. Tapi udah disurvei pun belum ada jawaban. Gimana sih Om supaya diproses tuh betul-betul diproses. Jadi gue akan jawab gimana caranya supaya membuat orang bank itu mantrinya atau analisnya atau itu nggak punya pilihan mau nggak mau proses proses eh, pengajuan teman-teman. Ini hanya proses ya, bukan disetujuin ya. Paling tidak teman-teman di follow up lah, diproses lah, ditindaklanjuti ya enggak. Nah, tapi sebelum itu gue mau iklan dulu ya bagi teman-teman yang sudah menggunakan konsultasi premium gue, terima kasih. Ya, jadi intinya kalau teman-teman ada yang mau konsultasi langsung teleponan sama gue selama 3 hari, ya, bisa langsung melalui konsultasi premium yang ada di deskripsi setiap video gua ya. Ada biaya sedikit om, biaya sedikit aja ya nggak? Dibanding teman-teman nanya-nanya ke orang bank kan, lama nunggunya, ngongkos kah, makan siang kah, lama lagi. Nah kalau gua langsung baring-baring, sambil baring-baring di rumah, ntar gua telepon atau gua WA selama 3 hari. Teman-teman bisa konsultasi apapun soal kredit usaha ya teman-teman ya. Ini promosi sedikit, konten promosi sedikit ya. Sebelum menjawab pertanyaan, oke? Nah, mengenai mengenai caranya supaya proses teman-teman di follow up itu sebenarnya ada dua cara teman-teman ya, dua tahap lah. Yang mau nggak mau petugas bank pasti proses. Yang pertama, teman-teman ketika mengajukan pasti bawa berkas lengkap dong, ya nggak? Bawa berkas lengkap. Tapi om, syarat-syaratnya apa om? Gimana tahu syaratnya kalau kita belum nanya-nanya? Sebenarnya kalau soal syarat sama aja teman-teman ya, proses kredit dimanapun sama aja. Syaratnya gitu-gitu aja, teman-teman bisa cek di YouTube, di Google, sama aja syaratnya gitu-gitu aja ya. Jadi ketika teman-teman bawa berkas lengkap ke bank, caranya supaya orang bank itu mau nggak mau proses, teman-teman bikin surat permohonan resmi. Permohonan aja, tulis tangan, tapi lebih baik ke print teman-teman ya. Gimana sih om surat permohonannya? Simpel aja, intinya kepada yang terhormat ya, pemimpin bank tersebut ya kan. Dengan surat ini mengajukan surat permohonan kredit usaha, usahanya adalah ini, sudah berusaha sejak tahun berapa ya kan, kebutuhannya berapa ya kan, kalau mau dicicil berapa tahun. Nah teman-teman bikinlah surat permohonan resmi ya, sehingga apa, teman-teman ngasihnya itu resmi juga. Jadi mau nggak mau bank tuh harus proses ya kan, karena ada surat permohonan ya kan, surat masuk secara resmi, secara administrasi mereka harus meregister surat tersebut ya kan. Kalau perlu teman-teman bikin tanda terimanya boleh bahwa teman-teman sudah ngasih surat permohonan dan berkas-berkas lengkapnya ya teman-teman. Itu yang pertama ya. Jadi ketika teman-teman ngasih berkas, ngasih data, usahakan dengan surat permohonan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ini yang paling umum adalah kenal sama pemimpin di tempat tersebut. Jadi gue tuh kalau kadang kalau kalau pemimpin gue dulu masih kerja di bank ya atau itulah ya. Eh Kalau debiturnya kenal sama pemimpin, dalam artian bukan kenal deket ya. Teman-teman kalau bisa, kalau pertama kali ke bank, Mbak ke CS ya, Mbak saya mau ketemu sama pemimpin unitnya dong. Kan teman-teman pasti banyak di unit-unit kan. Ngobrol ya sama pemimpin unitnya dulu. Biasanya terima kok, ya, mau konsultasi soal kredit gitu. Nanti pasti pemimpin unit ketika ngobrol pasti dia nyerahin ke analisnya kah, ke mantrinya kah, ke AOA-nya kah. Tapi gini, ketika teman-teman sudah pernah kunjungan ke pemimpin unitnya, secara tidak langsung teman-teman itu akan selalu diingat sama pemimpinnya. Kan jadi ketika kami ada meeting, pasti pemimpinnya ngomong gini, mana yang kemarin datang ke tempat saya udah diproses belum? Seperti itu. Walaupun cuman sekedar say hello sama pemimpinnya, itu teman-teman akan selalu diingat sama pemimpinnya ya. Jadi akan selalu ditanyain proses teman-teman tuh sampai mana. Jadi mau nggak mau, analisnya, mantrinya, awalnya pasti akan proses kredit teman-teman juga ya kan. Ya nggak bisa ditunda-tunda. Oh iya ya kemarin dari si Pak ini pasti materi begini gitu, belum gue proses nih, proses segera nih, follow up nih gitu ya. Itu itu cara nomor dua ya kan, kena sama pemimpin unitnya. Nah cara yang ketiga adalah ketika teman-teman sudah ngasih berkas,
tapi belum di follow up juga, belum disurvei, belum tindak lanjuti juga, teman-teman datangin ke kantornya. Kenapa sih gue selalu nyaranin datangin? Ketika teman-teman datang ke kantornya untuk nanyakan proses, nggak cuma WA, nggak cuma telepon, datang sesekali ya, sekali aja, 2 kali datang. Itu yang ngetin mantrinya, analisnya awalnya untuk proses kredit teman-teman, bukan cuma teman-teman. Nanti sekantor tuh ngingetin, calon debitur lu datang tadi tuh, mau nggak mau kan? Oh iya iya. Jadi yang ngingetin banyak ke 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 orang yang mau proses kredit teman-teman tuh. Yang ngingetin banyak. Jadi teman-teman secara tidak langsung menebarkan isu ya bahwa kredit teman-teman lagi dikerjain gitu. Jadi sesama analis mereka juga akan saling ngingetin. Yang kemarin datang tuh jangan lupa proses, ya nggak? Pasti digituin ya. Jadi itu cara-cara supaya mau nggak mau proses kredit teman-teman bisa diproses sama mantri analisnya. Mau nggak mau caranya seperti itu. Yang pertama adalah surat permohonan. Yang kedua adalah say hello sama pemimpinnya bahwa teman-teman sedang mengajukan kredit sehingga pemimpinnya akan selalu ngingetin. Ya. Yang ketiga, datengin kantornya biar apa? Biar banyak yang ngingetin kredit ke teman-teman ya. Tapi sekali lagi ini hanya sebatas diproses, bukan disetujuin ya. Kalau emang disetujuin ya syukur, kalau belum ya mau gimana lagi kan ya. Itu dan kalau memang teman-teman ngasih surat permohonan, itu penolakannya harus melalui surat juga mereka ya, karena teman-teman sudah resmi mengajukan dan mereka juga kalau memang menolak resmi juga menolak melalui surat juga ya. Teman-teman berhak mendapatkan itu. Ya. Oke. Guys, itu aja bisa saya sampaikannya pagi-pagi weekend ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video guys selanjutnya.